Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gua Abut. Di video kali ini gua akan menampilkan sesuatu yang agak berbeda, tapi kali ini temanya tutorial ya, atau ya tips kali lebih tepatnya seperti itu. Sudah lama juga nggak bikin video tentang tips audio ya. Oke, seperti yang terlihat di gambar, ini di video ini yang gua pegang saat ini adalah sound card, yang bisa dibilang adalah sound card yang paling banyak dipakai buat konten creator zaman now gitu ya, karena satu mungkin harganya cukup ekonomis, variannya banyak gitu ya. Apalagi kalau bukan sound card V8. Nah, ini yang gue pegang ini adalah bisa dibilang seri paling murahnya kayaknya ya. Gue beli ini cuma sekitar 80.000 sampai 90.000 kalau nggak salah. Nanti linknya akan gue kasih di deskripsi kalau mau tahu di mana gue beli. Lalu sudah berapa bulan gue pakai juga, dan ya sudah mulai kelihatan kelebihan dan kekurangannya tentang sound card ini gitu. Ya kalau dengan rentang harga 80.000 kayaknya awalnya pasti gue nggak terlalu berekspektasi banyak tentang sound card ini gitu, karena ya 80.000 gitu ya, gimana ya gitu kan. Tapi ya sudah, ternyata ini melebihi ekspektasi gue dengan harga 80.000. Mungkin dengan fiturnya ya cukup mengejutkan juga ya. Di dalamnya sudah ada Bluetooth, terus ya di sini bisa terima berapa sinyal masuk ya di sini. Ya mungkin teman-teman yang punya udah pada tahu lah kurang lebih kelebihannya apa. Kalau untuk mix saja mereka bisa masuk 2 input dari mikrofon, lalu bisa masuk lagi dari instrumen ya. Kan ini juga mereka juga dari paketan ini juga menyediakan beberapa kabel-kabel bawaannya juga ya, seperti yang ini kan micro USB ke kabel jack 3,5 mili tapi yang 3 arah RS. Ini fungsinya biasanya kalau untuk para pembuat konten biasanya langsung dicolok ke kabel audio di handphonenya gitu, yang biasa dilakukan. Jadi output akhirnya diambil dari sini nih, dari live 1 atau live 2 gitu. Ada juga yang mungkin mengambil dari output headset atau earphone speaker, tapi harus menggunakan dua ujung yang sama seperti ini, dua kabel TRRS. Tapi banyak kan mungkin dari sini karena sudah kabel bawaan ya. Nah, kalau gue lihat yang teman-teman sering bahas di YouTube ya, bahas tentang tutorial tentang sound card ini, pembahasan itu isunya selalu dikaitkan dengan ya kualitas suaranya ya kan. Terus orang selalu bilang katanya, wah noise ya, noise nggak sih mas gitu, kayak gitu-gitu. Sering sekali banyak orang yang menanyakan tentang ini noise apa enggak. Kalau menurut gue noise nggak noise nya sangat relatif ya guys, karena sepanjang pengalaman yang gue tahu gitu, kalau kabel dengan ukuran seperti ini ya cenderung lebih noise gitu kabel ini, karena kabelnya ukurannya kecil gitu kan. Jadi kemungkinan untuk noise nya lebih naik ya akan lebih berasa gitu kan. Dan yang pastinya lagi bahwa ini di dalam sound cardnya juga dikasihkan sebuah baterai gitu ya, yang menjadikan sumber powernya dia gitu. Otomatis ada daya power yang di dalamnya, otomatis menambah tingkat noise nya juga. Itu juga berpengaruh secara langsung ya, menurut pengalaman gue, menurut hemat gue setelah gue mencoba beberapa opsi penggunaannya. Karena menurut gue fitur ini banyak sekali yang bisa digunakan, opsi pemasangannya pun banyak gitu. Walaupun ya mungkin kalau yang sudah beli dilihat dari book manualnya nggak mencukup untuk mendeskripsikan ini enaknya settingan terbaiknya seperti apa. Jadi kayak harus ngulik sendiri gitu, dan setelah gue ngulik-ngulik sendiri ya cukup banyak memang pilihannya. Ini sound card ini bisa juga digunakan untuk PC loh, asalkan menggunakan kabel data yang memang bisa melakukan transfer data ya, bukan hanya untuk fungsi charging gitu. Micro USB ya teman-teman, kalian bisa lihat ini kabel data yang fungsinya bisa melakukan transfer data. Ini bisa banget digunakan untuk device seperti komputer gitu, atau TV box yang menggunakan device USB. Ini langsung terintegrasi sound card ini untuk bisa untuk bisa mengeraskan lagi atau mengamplify kualitas audionya gitu ya. Yang pada umumnya biasanya teman-teman kan selalu menggunakan ini untuk melakukan ya cover musik seperti itu ya. Nah, cover musik yang biasa teman-teman lakukan kan biasanya menggunakan mic masuk dari sini atau dari sini ya, atau misalnya gitar atau dengan mic misalnya kayak gitu. Input utamanya kan ini, lalu hasil akhir audionya akan diambil dari live 1 atau live 2 menggunakan kabel ini, biasanya langsung ke handphone, biasanya yang gue lihat di beberapa tutorial seperti itu.
Tapi banyak yang teman-teman mungkin belum mencoba satu cara lagi ya. Setelah gua coba ternyata bisa digunakan juga. Artinya adaptasi yang gue coba setelah ini gue coba di PC berguna gitu, berfungsi, gue sempat jadinya terpikir bahwa berarti kalau begitu dengan menggunakan kabel ini harusnya bisa juga dikoneksi dengan handphone ya, dengan sistem Android gitu, harusnya gitu ya. Kalau di PC dia bisa menggunakan ini dikonek ke PC, artinya sistem ini bisa terintegrasi juga dengan sistem Android, harusnya. Kalau di sistem di Windows dia bisa terintegrasi. Karena gini, banyak isu noise kan datang dari kabel ini ya, kabel output ini. Dan ada juga kadang tidak langsung terdeteksi. Jadi sebelum masuk ke handphone dimasukin lagi splitter lagi tambahan misalnya. Ya. Jadi sebenarnya ini bisa, teman, ada beberapa handphone tidak langsung mendetek atau butuh di reset lagi untuk mendetek supaya audionya benar-benar masuk dari kabel ini. Nah, gue punya satu cara lebih pasti lagi, karena pada umumnya gue mencoba mengaplikasikan ini secara sistem. Artinya dia membaca audio masuk itu tidak lagi menggunakan output audio akhir ya. Kalau ini jelas nih seperti akan dikonversi dari micro USB dikonversi ke kabel RRS. Tapi bagaimana kalau kita mencoba output akhir dari si sound card ini semuanya masuk dari sini? Kalau dalam kondisi offline ini digunakan untuk charging, tapi kalau di saat sound cardnya ini nyala, ini berfungsi sebagai transfer data, termasuk hasil audio yang ada diolah di sound card ini. Karena gue punya sound card juga, ini yang biasa gue pakai buat rekaman juga, 2 input channel dan ada 4 output di belakang. Ini biasanya penggunaannya untuk PC, tapi ini juga bisa digunakan di handphone, gitu ya. Tapi jelas hasil kualitas suara berbeda sekali. Ini dia punya kelebihan, punya phantom power, artinya bisa digunakan untuk mic condenser di sini. Dan secara hasil pasti berbeda. Nah, ini akan gue coba terapkan di handphone menggunakan cara yang kurang lebih sama. Artinya memang sound yang dikeluarkan dari sound card itu dikirimkan melalui sistem yang ada di sini, melalui sistem transfer data, tidak lagi menggunakan audio yang dikonversi ke kabel TRRS. Caranya apa aja nih guys yang harus dilakukan? Pertama, kalian harus punya converter OTG ya, USB OTG. Kebetulan karena handphone yang akan gue pakai sudah menggunakan Type C ya, berarti ininya outputnya Type C. Kedua, harus ada kabel data yang tadi gue bilang, kabel data ini. Sekali lagi, kabel data micro USB yang mengirimkan transfer data, bukan hanya berfungsi sebagai charger saja ya, karena kalau cuma berfungsi untuk charger nanti sistemnya nggak akan terdetek seperti itu. Kedua, handphone pasti. Handphone yang gunakan adalah ini adalah A50 ya, Samsung. Mungkin asalkan ada OTG yang support, kayaknya harusnya bisa ya teman-teman ya. Nah, ini Samsung biasa aja, hanya A50. Ini OTG-nya. Nah, caranya gimana? Lalu gue akan mencoba nanti ngerekam juga menggunakan mikrofon ini. Dan ini kabelnya ya. Kabelnya akan gue colok di sini dan hasilnya nanti yang masuk ke dalam handphone akan datang dari sini, masuk ke utamanya. Caranya yang pasti OTG disiapin dulu. Lalu di-connecting dengan kabel datanya ya. Seperti ini. Terus ujung micro USB-nya dimasukin di sini nih yang ada tulisan charging. Oke. Lalu OTG ini pasti kita harus colok di handphone. Ya, di sini ya. Oke, sudah terkoneksi. Nah, dia nyala kan? Kalau ini belum kita nyalakan, baterai yang ada dari sini dia akan masuk ke sini untuk ngecas kan. Nah, bagaimana kalau kita nyalakan? Sistemnya terbaca. Oke. Nah, ada tulisan mikrofon eksternal tadi barusan. Merekam dengan mikrofon eksternal. Nanti akan gue lihatkan lagi. Artinya apa? Kita tidak perlu menggunakan kabel ini lagi untuk merekam hasil audio dari sini untuk menuju ke handphone atau device yang lain ya. Kayak mic-nya coba gue colokin di sini ya. Kondisi gue matiin dulu, semua knobnya dimatiin. Untuk mic-nya gue matiin ya. Oke. Kita coba nyalakan handphonenya lagi. Kita pakai perekam audio. Ini gue delete dulu ya hasil yang sebelumnya.
kita bisa mulai dari sini. Ini kondisinya belum ada audio ya guys ya. Nah sekali lagi kita akan coba untuk memastikan. Ini gue cabut lagi sekali lagi. Oke, gue cabut, gue colok ya, ada tulisan merekam menggunakan mikrofon eksternal, artinya yang biasanya dimasukin ke sini ya, jack audio 3,5 mili, sekarang berubah fungsinya nih, dari sound card ini hasilnya masuk ke sini. Oke, kita coba buktiin ya. Ini knobnya gue matikan, gue tes nih, kalau memang ini mic-nya masih bocor atau menggunakan mic dari handphone, otomatis suara akan masuk ya. Kita akan, ini gue biarin knob mikrofonnya belum gue buka, sorry. Nah gue coba rekam ya. Nah merekam dengan mikrofon eksternal, kembali ada tulisan ini. Oke, dia berjalan ya, gue coba klik pakai tangan. Nah nggak ada ya teman-teman ya. Ini biarin dulu, ini rekaman gue yang sebelumnya, kehapus dulu. Sekarang gue coba buka nih gain mikrofonnya. Nah ya, ini mic-nya ya, gue ketok nih. Nah lihat ada sinyal masuk. Nah ada sinyal masuk ya, kelihatan teman-teman ya, ada sinyal masuk. Oke, gue tes dengan vokal. Cek 1 2, cek 1 2 3, masuk teman-teman, masuk ya. Jadi ini hasilnya langsung dari mikrofon ini dan menggunakan sistem kabel data USB-nya, bukan menggunakan kabel TRRS. Kelebihannya menurut gua dari hasil yang sebelumnya sudah gue dengarkan, hasilnya sedikit mengurangi noise-nya, sedikit berkurang. Karena itu tadi, dia tidak menggunakan output dari audio langsung, tapi menggunakan output dari micro USB yang dikonversi melalui OTG dan disimpan ke handphonenya, seperti itu. Jadi harusnya ini akan lebih menunjang buat teman-teman yang ingin berkarya, membuat materi lagu tapi rekaman di handphone. Sekarang juga DAW, program-program DAW itu di Play Store banyak yang gratis, banyak yang bisa dimanfaatkan kalau mau bikin lagu. Ya beberapa track ya, yang multi track juga ada. Nah dengan sistem seperti ini kayaknya akan menjadi solusi lah, lebih mengurangi kualitas suara yang kurang baik yang biasa buat teman-teman itu mungkin istilahnya noise ya. Jadi semoga ini bermanfaat, teman-teman silahkan mencoba dengan soundcard yang hanya sekali lagi murah. Gini gue dapat 80.000, harga yang paling murah 80 ribuan, dan varian ini juga banyak sampai yang harga 300.000 pun ada. Tapi dengan varian paling murah kayaknya teman-teman sudah bisa mulai berkarya. Jadi semoga ini bermanfaat. Salah satu yang bisa gue sarankan adalah sistem setup seperti ini untuk melakukan rekaman di handphone. Oke, jadi itu aja teman-teman, sedikit tips dari gue dan semoga bermanfaat. Gue Abud, sign out.